Oke, selamat datang kembali di Pecahkan, sebuah konten di mana gue ngajarin stand up gratis untuk lu yang pertanyaannya atau topiknya datang dari pertanyaan orang di Instagram dari Jawab Ji, edisi spesial stand up comedy yang gue udah posting cukup lama. Oke, sekarang kita akan bahas pertanyaan dari BB Jebret. Dia bilang sebenarnya cerita atau materi stand up itu boleh ngarang nggak sih atau harus bisa aplikatif? Salah dia salah menggunakan istilah aplikatif kayaknya. Atau mana yang lebih baik lebih baik ngarang atau cari based on true story? Oke. Pertama-tama, BB Jebret, lu mesti paham dulu apa itu komedi. Jadi kan gue pernah bahas sebenarnya, tapi gue coba bahas singkat aja. Ada di beberapa YouTube gue di belakang. Gue bilang bahwa komedi itu lucu, tapi lucu nggak selalu komedi. Kalau misalnya lo nyamperin bayi terus dia ketawa, itu kan lucu. Tapi kan itu bukan komedi. Nah, di video gue judulnya Komedi dan Ketersinggungan, yang part 1, karena ada 5 part, gue bilang bahwa sebenarnya komedi itu secara definisi dari gue adalah sebuah pertunjukan yang mengangkat potongan kehidupan jadi bahan tertawaan. Sekali lagi, sebuah pertunjukan. Jadi komedi itu pertunjukan. Makanya ketika lu lakuin itu di tongkrongan, yaitu ngelawak gitu atau ngelucu, tapi itu bukan komedi, karena komedi adalah pertunjukan. Pertunjukan di mana lu ngambil potongan kehidupan, slice of life, untuk dijadikan objek tertawaan. Nah, itu berarti ketika pertanyaannya harus jujur atau boleh ngarang, komedi itu membutuhkan keaslian dari bahan omongan. Kayak sitcom gitu ya, situation comedy gitu. Itu kan ceritanya kan cerita fiksi. Kayak lu nonton Friends atau How I Met My Mother atau apapun lah tuh sitcom. Lu tahu bahwa yang kita tonton itu fiksi, nggak beneran terjadi. Tapi kita bisa tahu cerita yang dibawakan dari sitcom itu datang dari kehidupan dan cerita-cerita yang nyata. Justru karena kita pernah ngelihat itu di kehidupan, kita jadi tertawa. Oke, jadi berangkatnya harus dari kejadian nyata gitu. Seabsurd-absurdnya beat yang lu lihat dibawakan oleh stand up comedian di Indonesia ataupun luar negeri, dasarnya dari keresahan yang nyata. Misalnya gue ambil contoh, Frimawan deh, ini yang paling nempel aja di beat gue, di benak gue ya. Dia bilang gini, waktu itu ada nyamuk lewat depan gue, kalau gue nggak salah beatnya, gue lupa persis gimana. Makanya ada nyamuknya gue tepok. Pas gue tepok, dia nengok. Kan yang tepok pundaknya, nyamuknya digini terus nengok gitu kan. Nah, tentu itu nggak beneran terjadi. Rasanya nggak mungkin kita membayangkan ada Indra Frimawan bisa ngejar nyamuk sedemikian rupa untuk bisa nepok pundaknya, dan ketika dia tepok pundaknya, kalaupun nyamuk punya pundak, bukannya kabur, dia malah nengok. Nggak mungkin kan. Tapi kan kita tahu bahwa itu adalah dua kejadian yang berbeda yang dikawinin dalam beat tersebut, mainin logika pemutarbalikan gitu kan, bahwa nyamuk itu sering mondar-mandir, itu emang keresahan kita semua dan itu emang beneran ada. Dan bahwa orang kalau ditepok pundaknya nengok, itu juga beneran ada, dikawinin sama dia. Seperti juga halnya beatnya Bintang BT yang soal remote-nya hilang, remote-nya ketemu, TV-nya hilang, TV-nya ketemu, apanya hilang, apanya ketemu, ibunya hilang dan segala macam. Tentu kan itu nggak beneran terjadi. Tapi kan bahwa remote hilang itu adalah keresahan kita semua, itu juga sering terjadi gitu. Nah, jadi kita butuh sesuatu yang kita ambil dari kehidupan. Potongannya aja, nggak mungkin utuhnya. Kita ambil potongan dari kehidupan untuk kita bawakan ke atas panggung, dijadiin bahan tertawaan. Nah, setelah kita ambil potongannya, yang sering orang salah paham ya, termasuk ketika tadi gue nyontohin beatnya Bintang dan beatnya Indra Frimawan, stand up itu butuh premis kan, premis itu kan datang kehidupan, tapi punchline-nya itu pada umumnya yang dipakai untuk bermain itu majas, dan majas itu nggak bisa dibilang bohong, tapi juga bukan sesuatu yang sebenarnya. Misalnya gue bilang majas hiperbola, jadi gue melebih-lebihkan dari apa yang sebenarnya terjadi. Nggak bohong kan, maksud gue ini hiperbola gitu. Jadi kayak misalnya gue lemes banget, gue lemes banget di rumah,
lagi puasa, jangan puasa deh, gue lemes banget di rumah, mager, nggak mau kemana-mana. Tiba-tiba pacar gue bilang, rumah gue kosong. Seketika gue langsung rambut gue langsung berdiri jadi super saiyan, terus gue jadi lari secepat mungkin. Itu kan hiperbola. Hanya orang tolol yang bilang, kok bikin materi stand up dari bohong sih? Itu bohong, itu hiperbola gitu. Kita melebih-lebihkan sesuatu biar kesannya lucu. Atau misalnya sarkasme dan sinisme gitu. Sarkasme deh, being sarcastic. Itu kan kita ngomong sesuatu yang nggak semestinya, tapi sebenarnya poin yang kita ingin sampaikan yang memang sebaliknya. Misalnya gini, duh, wangi banget mulutnya, berasa kayak lagi ada di surga nih gitu. Dia ngomong gitu tidak sebenarnya kan. Kalau mau dibilang bohong, ya nggak bohong. Itu dia lagi bermain majas, dia bermain majas sarkasme gitu. Nah, ini sebenarnya yang juga jadi akar argumen orang. Kan banyak yang bilang tuh, stand up comedy nggak boleh dilakukan karena bohong. Di Al-Quran dikatakan nggak boleh bohong gitu. Dan gue selalu bilang, kalau hiperbola tuh bohong atau enggak? Dan biasanya yang nanya-nanya itu hilang langsung, argumennya hilang langsung di Instagram. Bang, stand up comedy nggak dilakukan karena bohong. Oke, hiperbola bohong atau enggak? Majas sarkasme bohong atau enggak? Ini majas sesuatu yang kita pelajari. Hilang, semua 100% hilang. Mereka nggak ngeh bahwa itu sebenarnya bukan bohong. Stand up comedy itu. Kayak beat gue yang beat Shanghai, yang soal kejadian di Shanghai. Itu banyak dari yang gue sebutkan, itu benar kejadian. Tapi ada juga yang hiperbola, dilebih-lebihkan untuk efek dramatisasi dalam rangka mendapatkan kelucuan. Sama seperti misalnya film yang based on true story, kayak film Ali atau mungkin film Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody deh yang paling deket deh, gue ambil contoh ya. Film itu berdasarkan kejadian nyata, tapi ada banyak kejadian yang tidak sebenarnya. Terutama posisi kejadian, misalnya kapan konser Wembley dan kapan teman-temannya dikasih tahu kalau dia gay. Itu sebenarnya timeline-nya tuh nggak serupa, tapi diutak-atik untuk efek dramatisasi. Apakah orang akan bilang bohong? Ya emang film sih, tapi film itu berangkat dari kejadian nyata. Tapi butuh hiperbola di satu sisi, di bagian ini dan bagian itu untuk menjadikan itu sebuah suguhan pertunjukan di mana orang layak bayar yang bagus gitu. Nah itulah kurang lebih jawaban dari pertanyaannya siapa tadi? BB Jebret. Komedi, terutama stand up komedi, membutuhkan semuanya datang dari sesuatu yang nyata yang kita lihat dalam kehidupan. Untuk kemudian kita mainkan dengan apapun majas yang ada. Kan ada 80 atau 90 majas tuh. Bisa dipakai semuanya untuk kebutuhan punchline. Itu aja jawabannya. Terima kasih banyak. Dan kalau lu pengen belajar stand up comedy ke gue langsung, silakan masuk ke pecahkan.com. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gue yang lo lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi. Dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.